Selamat datang di JM2 Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Pun yang mampu merobohkan pendapat saya. Iya. Dan memang tidak akan bisa dirobohkan pendapat itu, soalnya kan itu dalam hak yang benar, gitu kan? Iya. Lagi pula kan Bib, apa itu ini kan sebuah ijtihad kan, Bib. Apa itu jadi statement yang dikomentarkan oleh Gus Kausar yang mengatakan yang mengatakan bahwa mereka-mereka yang menuduh bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul, tapi kemudian nanti di akhirat ketemu sama Rasulullah, kemudian jebul-jebul Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Lalu bagaimana kita dengan Rasulullah, kan gitu? Ya, Gus Kausar itu berarti nggak paham sebuah statement keilmuan. Berarti nggak paham makna daripada al-istihad la yang kudu bil istihad. Ya. Istihad itu tidak bisa menggugurkan istihad yang lain, Habib. Jadi dalam urusan ini seharusnya pisahin, couplingkan antara kedekatan dengan keilmuan. Iya benar, Habib. Jadi kalau mengutarakan keilmuan tapi masih merasa ada kedekatan, itu nggak akan total. Iya, Bib. Nggak akan belak-belakan, susah. Iya, Bib. Makanya harus dibedain keilmuan dan kedekatan, pisahin dulu. Iya, Bib. Untuk urusan keilmuan ya harus jelas, Iya, Bib. benar, harus ilmiah dengan adanya. Urusan kedekatan beda lagi itu. Iya, Bib. Jadi kalau nentuin hak itu ya emang agak pedih ya. Iya, Bib. Iya, Bib, benar. Dan Ya. Allah juga kan gak pernah ngasih rasa malu kepada seorang, di mana seorang Iya. itu menentukan. Kemarin aku ditanya sama seorang Habib, Kiai kok malah ikut gerombolannya Imat CS, bilang gitu. Aku bilang, ini loh Bib, saya itu bukan masalah apa itu ikut gerombolan sana atau sini, itu tidak. Tapi ini sebuah statement keilmuan, Bib. Artinya seumpamanya kok istihad kita, Kiai Imat dan kawan-kawan keliru, aku yakin tetap mendapatkan pahala satu, yaitu pahalanya istihad. Itu kalau salah. Kalau istihadnya benar, maka mendapatkan dua pahala. Satu, pahalanya istihad. Nomor dua, pahalanya mengingatkan umat. Sehingga umat ini jangan sampai membanggakan nasab. Jangan sampai menyombongkan silsilah gitu. Sebab kalau di Al-Quran, yang membanggakan dan menyombongkan nasab itu iblis, itu di Al-Quran itu iblis. Allah mengatakan, berfirman, menggambarkan perkataan iblis. Iblis mengatakan gini, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana, saya khairun, lebih utama, minhu, daripada Adam. Khalaqtani, engkau menciptakan aku, minar, berketurunan dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan Adam min tin, dari tanah. Ini iblis itu menyampaikan argumentasi kepada Allah bahwa dirinya lebih utama daripada Adam. Buktinya mana? Buktinya engkau ciptakan aku berketurunan dari api, gitu. Ini kan membanggakan keturunan kan. Makanya ulama-ulama mengatakan laisal fata mayyakunu abi, gitu. Seorang pemuda tidak bisa dikatakan pemuda yang masih menyombongkan ayah-ayahnya, kakek-kakeknya. Walakinnal fata mayyakunu ana ada, gitu. Pemuda yang benar-benar pemuda ya gendut ya maju sendiri. Ada pemuda ngomong gini, kamu tak laporkan ke ayahku itu dokter, nanti kamu biar disuntik pantat kamu. Kok lucu ya, kayak cacile. Ya kan, Bib? Bagaimana penanggapan Habib yang selama ini terjadi di Indonesia tentang polemik nasab, sehingga banyak ulama yang berstatement bahwa habaib itu silsilahnya tidak nyambung ke Rasulullah dikarenakan pada nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu, bahwa keberadaan Ahmad bin Isa
itu tidak pernah hijrah ke Hadramaut, tidak pernah hijrah ke Yaman. Sedangkan makam yang ada di Yaman itu adalah makam palsu yang telah dibuat-buat oleh orang-orang Yaman gitu. Sehingga Ubaidillah ini tidak putra dari Sayyid Ahmad, dan Sayyid Ahmad tidak pernah punya anak sebagaimana yang dikomentarkan oleh banyak ulama di manuskrip pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Putranya Sayyid Ahmad hanya Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak pernah di manuskrip itu Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, sehingga para ulama-ulama itu menyimpulkan bahwa silsilah Habib ke Rasulullah itu adalah silsilah yang telah dicangkokkan oleh oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Bagaimana pendanggapan Habib tentang fatwa ulama yang semacam ini, sehingga fatwa-fatwa beliau itu menafikan Habib sebagai dzurriyyah Rasul? Bagaimana, Habib? Ya kan itu udah jelas ya. Kalau secara ilmiah kan harus real, valid dengan secara tulisan gitu kan. Iya, Bib. Jadi kalau tulisannya coretannya udah seperti itu ya ikuti gitu. Lagian kan yang mengkaji juga itu kan yang benar-benar paham untuk membaca kitabnya gitu kan. Iya, Bib. Habib ini namanya siapa? Sebetulnya ini mah intern ya, Bib. Nggak apa-apa, Bib. Bahaya. Oh gitu. Yes, nggak usah disampaikan aja, Bib. Ya, oke. Kalau urusan dari kajian ilmiah itu kan emang benar, secara kajian ilmiah emang adanya kayak gitu, disesuai kitab-kitab yang dari terdahulu abad 4 sampai abad 8 ya. Wajar kalau misalkan kan untuk yang muncul itu yang dari klan Ba'alawi itu kan abad 9 gitu kan. Iya, benar. Pula yang membuka statement itu kan dari kalangan keluarga Ba'alawi juga, Imam siapa? Saya Ali bin Abi As-Sakran ya. Ya, jadi wajar kalau misalkan sampai saat ini tesis Kiai Imaduddin belum bisa terbantahkan, soalnya kan dari kitab-kitab terdahulu terus menerus kan yang syuhra wa istifadahnya itu gitu kan. Iya. Imam Ahmad bin Isa memiliki anak 3. Iya. Itu sebabnya Habib, apa itu syuhra wal ifadah yang disampaikan oleh klan Ba'alawi itu, syuhra wal ifadah itu hanya terjadi setelah abad ke-9, Bib. Jadi setelah abad ke-9, setelah Syekh Ali As-Sakran, itu memang syuhra wal ifadah terkenal gitu. Tapi sebelum abad itu tidak ada satupun orang yang mengetahui bahwa Ba'alawi itu adalah min dzurriyyati Rasul. Nggak ada. Makanya yang ditanyain bantahannya kan sebelumnya atau yang sejamannya kan, tapi sampai saat ini kan belum ada. Benar, Bib. Intinya kayak belum ada yang bisa membantah kan, Bib? Memang bakal sulit untuk membantah tesis itu. Iya, Bib. Lantaran kan semua sudah sepakat dari kitab itu ke kitab sampai yang abad 7 atau 8 itu kan tetap itu yang keluar keturunannya tuh nggak ada tambahan yang lain. Ada juga kan muncul di abad 9 itu juga. Syekh Ali As-Sakran yang memunculin terus, berkembang terus sampai saat ini gitu. Tapi kalau saya dengar perkataan Habib semacam ini, malah saya punya keyakinan kalau Habib ini dzurriyyati Rasul. karena sama sekali tidak melakukan bantahan sedikit pun. Sebabnya gini, Bib. Ada seekor singa, Bib, dituduh sama hewan-hewan yang lain, bahwa singa ini dituduh kalau singa ini adalah kucing. Kamu tuh kucing, semuanya sepakat kamu tuh kucing. Tapi singanya diam aja, bahkan singanya pun mengakui tentang kekucingannya. Tapi di saat kucing ini lapar, Bib, Masya Allah, kucing ini bisa makan sama kambing-kambing yang ada, bahkan banteng-banteng dimakanin semua. Mosok kita masih percaya kalau singa ini adalah kucing kan? Artinya begini, di saat ada orang itu adalah min dzurriyyati Rasul, walaupun salam dunia tuh blek menuduh bahwa dia tidak dzurriyyati Rasul, aku yakin dzurriyyah Rasul sampai kapanpun tetap dzurriyyah Rasul dan masih ada darah Rasulullah, dan mereka itulah yang akan melahirkan Imam Mahdi. Itu secara otomatis. Jadi kita semua ini
Iya, Bib. Jangan pernah khawatir. Nanti bagaimana kalau Alwi ini dinafikan sebagai duriya Rasul, dan nantilah terus seakan-akan Rasulullah nggak punya cucu di dunia ini gitu. Ngapain gitu? Kalau beliau benar-benar duriati Rasul, aku yakin yang menjaga tidak manusia, yang menjaga adalah Allah. Pasti seperti itu. Nggak bisa dihilangi. Nggak bisa. Terus kayak gimana juga. Kalau yang benar itu emang harus benar menerima adanya seperti itu. Lagi pula kalau misalkan ada yang mendustakan, buat apa fokus terus ke urusan nasab? Yang Rasul tanyakan itu bukan nasab. Sampai mana kalian menjalankan apa yang diwariskan olehmu? Kan Rasul itu penyambung lidah Rasul. Makanya kenapa sih masih ribet-ribet amat ngurusin nasab? Emang ada apa sehingga mereka takut kehilangan tentang keduriahannya gitu? Kan ada apa? Kalau cuma ninggalin keduriahan buat apa? Kalau misalkan nggak bisa bawa akhlak yang benar, dan itu bisa ngerusak juga. Tanggung jawabnya gede kan? Yang durian Rasul itu nggak bisa dipingin-pingin, itu udah ada Allah. Tapi itu berat kan? Iya, Bib. Gimana kita cara menjaga akhlak kita? Gimana kita meneruskan apa yang diperjuangkan oleh Kanjeng Nabi, dan akhlak-akhlak juga itu harus diikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kemarin itu, Bib, ada cerita, Bib, ada seorang kiai yang sumpah-sumpahan atau sumpah-sumpahan Bib? Mubahalah. Ada seorang kiai mubahalah dengan Habib. Habibnya bilang gini, nanti kalau ini, udah saya setelah 1 minggu saya mati, bilang gitu. Tapi kalau kamu ini, maka kamu yang mati. Setelah itu, Habib, yang mati Habibnya. Habibnya ketua pihak truk mati. Iya, artinya kan begini ya, tidak masalah yang benar siapa atau yang salah siapa, tapi sampai kapanpun sebuah kebenaran tetap benar walaupun dibungkus dengan apapun gitu. Kadang-kadang kan gini, Bib, anggap saja ada kecap, Bib, ada sirup itu sirup cap babi gitu loh, sirup cap anjing gitu loh. Kemudian Bib, ada minuman keras cap kiai berpeci menceng gitu. Ada minuman keras cap kiai berpeci menceng gini. Kira-kira sirup yang mereknya babi sama sama minuman keras yang mereknya foto kiai berpeci menceng. Kira-kira yang halal yang mana? Tentu semua orang mengatakan yang halal adalah sirup walaupun bermerek babi. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang kelihatannya jubahnya, serbannya, imamahnya, kalau ngomong Masya Allah, ente, antum gitu, seakan-akan gitu loh. Tapi dalamnya ini jelek, akhlaknya jelek, peranginya jelek, ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku diri Rasul, jebul-jebul waktunya sholat nggak sholat. Bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian mereka punya statement bahwa diri Rasul itu akan dilindungi Rasulullah, akan dijamin surganya. Ya kan rusak kan, Bib? Nah, itu doktrin-doktrin seperti itulah yang harus diluruskan. Jadi, iya, Bib. Kalau misalkan benci ke Habib walaupun gak ngomong dalam hati katanya tuh kuat, jangan seperti itu doktrin yang terlalu menyesal. Iya, saya sampai sekarang, Habib, kecintaan saya terhadap para Habib tidak luntur. Sampai sekarang Habib yang silaturahim ke tempatku, yang minta uang sama aku, masih saya transferi sampai sekarang. Bahkan, Bib, besok Rabu itu saya akan membawa rombongan santri, mungkin sekitar 500 atau 600 santri untuk mendatangi Khol Habib Ali Al-Habsyi. Solo. Jadi tidak melunturkan sedikit pun. Bahkan banyak orang muhibin ngomong gini, coba kalau memang benar-benar Kiai Mukharrar berani datang ke Solo, tak ciumi
tangane gitu loh. Jadi jangan bilang tak ciumi tangane, jadi diberi dia uang 100 juta bagaimana gitu loh. Ya, kalau ini kan kita lagi ngebahasnya urusan dari kajian ilmu ya, iya, Bib. asal ilmiah. Iya. Jadi untuk perasaan itu nggak bisa dirubah gitu. Iya, Bib. Untuk keilmuannya kita harus mengikuti apa yang kita kaji gitu kan. Kita tuh orang ngaji berilmu, otomatis jangan menafikan apa yang sudah tertulis gitu. Iya, kan. Mau tidak mau harus disampaikan walaupun itu menyakitkan gitu. Iya. Apa itu Habib yang datang ke tempatku, Bib, kalau datang ya tak cium tangannya. Makanya kemarin aku ketemu sama seorang Habib. Apa itu kan aku cium tangan beliau. Beliau bilang gini, Masya Allah, Kiai, saya itu apa itu lihat netizen ngomentari Kiai jelek-jelek ini. Kiai dikatakan ini. Tapi setelah saya ketemu sama Kiai, Masya Allah, kok tidak seperti yang dikomentarkan oleh netizen itu. Aku bilang ya seperti itu, Bapak, itu dunia media sosial seperti itu. Iya, makanya kalau udah ketemu kan beda lagi ceritanya kalau udah ketemu, gitu kan. Ya makanya ya untuk para habaib jangan merasa kehilangan derajat lah kalau misalkan dikatakan memang bukan dunia Rasul. Kalau emang benar yang ingin diakui sama Rasulullah, jangan mengandalkan kita darahnya Rasul, bukan. Jalankan apa yang diperintahkan Rasul, akhlak bagus, apa yang diwariskan Rasul dijalankan, itu udah cukup. Udah cukup. Kadang-kadang tapi aku nelpon sama Habib seperti ini, dikira netizen ini adalah settingan. Jadi dikira saya ini ngebel sama oknum orang yang memang sudah disetting gitu. Semua live streaming saya tidak ada yang settingan sama sekali. Tidak ada satupun saya nyuruh sama santri atau alumni untuk ngebel saya terus etok-etok ngaku sebagai Habib, nggak ada. Bahkan sama panjenengan juga tidak settingan gitu. Jadi kalau Habib se-Indonesia atau seumpama Habib ya, semua lileh seperti panjenengan, Masya Allah, aku yakin konflik akan selesai itu. Konflik akan selesai. Yang jadikan nggak selesai ini kan Habib, justru muhibinnya, Habib. Seakan-akan mereka itu kayak pengen menabuh gendang perang gitu. Harusnya terkadang para habaibnya, kemuhibin-hubinnya harusnya ngasih tahu edukasi. Jangan dipancing, jangan sampai dipancing atau diprovokasi sehingga mereka kan orang-orang awam, mereka tuh tidak paham tentang istilah urusan nasab, tidak paham, jelas mereka tidak paham. Karena diprovokasi. Wong tetisnya Kiai Imat saja nggak paham semua. Jangankan kelas-kelas mereka, kelas seperti kiai-kiai itu loh. Setiap ada kiai-kiai yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imat, kemudian saya tanya, Kiai, apakah panjenengan sudah membaca tetisnya Kiai Imat? Belum. Jadi ada kiai 100 tak tanyain, itu tidak ada satupun yang membaca tetisnya Kiai Imat. Artinya kalau hanya sekedar keilmuan, rata-rata ya orang mengabaikan itu. Jadi ya guduk sana, guduk sini gitu. Kalau saya pribadi kan ikut membaca, ikut melihat, ternyata ya emang benar ada ceritanya. Kita nggak bisa menafikan itu, harus diterima lah. Bagaimana pandangan Habib tentang Habib Bahar yang seperti itu? Bagaimana, Habib? Ya kalau bisa itu dari cara dakwah Rasul itu, emang kan cara dakwah Rasul itu ada yang lemah lembut, ada yang keras. Yang keras itu yang mana dulu? Kalau untuk sesama muslim kan otomatis kita menyampaikannya dengan rasa kenyamanan, bahasa yang bagus gitu kan. Dengan tata krama bahasa yang bagus, ada tata krama lisan yang bagus. Tapi terserah itu kan, kalau Habib Bahar emang gayanya seperti ya kembali lagi pada beliau. Tapi lebih baik kita lihat kaflingnya dulu. Kalau misalkan di sini kaflingnya harus keras, ya silahkan keras, cuman jangan sampai ada caci maki gitu. Benar Bib. Ya siapapun sih tidak boleh ya Bib, tidak hanya sekedar Habib saja. Orang awam pun semuanya tidak awam, boleh. Mau kiai, mau gus, mau siapa, tetap cara penyampaian dakwah itu harus dengan kasih sayang, cinta. Jangan ada caci maki, jangan ada istilah kotor atau kasar lah. Intinya itu. Nah itu kan yang diobrolin tentang urusan agama. Kenapa harus diselipi dengan kata-kata? Tapi besok ke Solo nggak?
Apaan? Habib lu besok ke Solo nggak? Oh enggak, saya tuh jarang kemana-mana orangnya. Oh gitu, tak kira ke Solo. Jarang, kalau saya itu tuh jarang mengikuti acara-acara. Saya tuh fokusnya di rumah aja, di majelis aja, gitu. Nggak kemana-mana, saya jarang. Oh iya, Bib. Kumpul-kumpul, gitu kan. Iya, Bib. Hanya kiai datang kepada saya kan, saya jarang kemana-mana. Ya, Bib. Ada Insya Allah nanti saya akan berkunjung ke tempat Habib, Insya Allah. Iya. Insya Allah nanti saya jadwalkan nanti, Bib. Enak. Iya, Bib. Iya, khusus harus. Kan ini lebih enak kalau ngobrol langsung. Iya, Bib. Lewat telepon kayak gini. Gitu. Iya, Bib. Benar, Bib. Ya, pokoknya untuk para habaib jangan kecil hati, jangan merasa dihinakan dengan statement kiai sekarang. Iya, Bib. Benar. Ahmaduddin justru harus lebih kuat pondasinya. Gimana caranya kita jangan mengandalkan nasab. Benar, Bib. Nasab itu kita andalkan akhlak yang baik, keilmuan yang kita punya, yang kita mampu untuk memaslahatkan umat. Ya, nanti Rasul tuh nanya mana yang umat dititipi sama Rasul tuh mau diapakan gitu kan. Nanti Rasul nanya, bukan nanya antum bin siapa enggak lah. Benar ya. Masya Allah. Sekarang mah udah legowo aja, nggak usah dipikirin, nggak usah balas statement apapun, silakan. Kalau mau membantah dengan keilmiahan lagi, sama kajian ilmu lagi dengan ilmiah lagi, jangan sama caci maki, apalagi ngomong kemana-mana, jangan. Itu makin lebih menunjukkan sebenarnya itu siapa. Jangan sampai kayak gitu. Benar. Ilmuwan lagi. Terus para muhibinnya tolong diredam, jangan dicampur dari urusan nasab ini kalau yang tidak paham. Biar yang menyelesaikan yang paham dari urusan tentang kajian ilmu nasab ini. Sampai yang paham dengan ilmu nasab ini. Pokoknya saya itu, Bib, saya punya keyakinan, saya yakin-yakinnya dunia Rasul masih ada. Dan dunia Rasul, siapapun orangnya, walaupun dituduh tidak menyambung ke Rasulullah, kalau dunia Rasul, tetap dunia Rasul, tidak akan lengser. Walaupun semua ulama berfatwa, beliau tidak duriati Rasul. Ya, terima kasih Habib atas waktunya. Semoga manfaat, barokah. Sampai ketemu nanti di Jawa Barat. Yuk, assalamualaikum. Siap.